Guna-guna. Cerita ini berasal dari sepupu saya, sebut saja namanya Fatimah. Peristiwa ini dialami waktu duduk bangku kelas 1 SMA. Fatimah ini orangnya cantik. Tubuhnya mungil, kulitnya putih, rambutnya panjang dan tebal. Ia mempunyai senyum yang manis sekali, lesung pipinya. Seberapa gadis yang cantik dan tidak sombong, tentu saja Fatimah sebagai banyak yang disukai kaum Adam, ditambah lagi karakternya yang tidak pernah pilih-pilih teman, membuat orang mudah jatuh cinta padanya. Begitu banyak lelaki yang ingin menjadikan Fatimah sebagai pacar, namun banyak juga yang ditolak. Meskipun Fatimah sering menolak dengan cara yang halus, tetapi saja yang namanya perasaan kalau sudah ditolak ya sakit hatinya jadinya. Peristiwa inilah yang menjadi penyebab kisah tragis yang dihadapi oleh sepupu tersebut. Suatu malam, sesudah sholat maghrib, Fatimah pergi ke WC hendak buang air kecil. Setelah keluar dari WC, ia merasakan ada yang aneh dengan kepalanya. Fatimah merasa ada yang menarik kepalanya. Ia pun terbiasa menggerakkan kepalanya. Fatimah segera memanggil ibunya dan memberitahu apa yang terjadi. Namun ibunya mengira barangkali hanya salah urat biasa. Fatimah pun disuruh berbaring saja di dalam kamar. Namun lama-lama Fatimah merasa semakin aneh saja, kepalanya semakin tertarik dan tubuhnya tak bisa digerakkan, seperti ada yang menindih tubuhnya. Ia pun berteriak-teriak tak karuan. Ayah tirinya Fatimah yang kebetulan merupakan orang rajin beribadah dan sering mendapat penglihatan akan hal-hal gaib, pengetahuan bahwa yang dialami Fatimah diakibatkan oleh ilmu hitam yang sangat jahat. Tanpa pikir panjang, ibunya Fatimah segera memanggil seorang kiai yang sudah terkenal akan kekuatan doa dan melawan ilmu hitam. Sebut saja namanya Kiai Husein. Setelah Kiai Husein dipanggil, ia pun segera duduk di sebelah Fatimah dan membaca doa-doa. Kemudian ia seperti berkomunikasi dengan makhluk gaib yang tak kasat mata. Saat itu Fatimah merasa tubuhnya benar-benar tidak berdaya, bahkan saat menangis pun ia tidak bisa mengeluarkan suara. Matanya pun sudah berkedip. Dalam perjuangannya melawan sakit, disitulah pertama kalinya Fatimah melihat makhluk gaib. Ia melihat ada sosok makhluk besar berbulu hitam lebat, hampir seperti gorila, akan tetapi wajahnya berbeda seperti binatang, tapi ia tak tahu binatang apa. Mata makhluk itu berwarna merah menyala. Kedua makhluk itu masing-masing berada di sisi kanan dan kiri Fatimah. Keduanya yang menahan tubuhnya sehingga tak mampu bergerak, sedangkan di bagian kepala adalah sosok makhluk dengan ciri-ciri seperti kuntilanak, berbaju putih dan rambut panjang yang kusut serta acak-acakan. Kuntilanak ini yang menarik kepala Fatimah yang mencekik lehernya sehingga Fatimah sulit bernapas. Tak bisa ia lukiskan wajah kuntilanak itu, pokoknya hancur sehancur-hancurnya. Napas Fatimah tinggal satu-satu, ia sekarat, terbayang kembali kesalahan yang pernah dilakukannya, sebab ia mengira bahwa inilah ajalnya. Malam inilah ia akan mati di tangan makhluk-makhluk ini. Bisa ia rasakan betapa siksa sekarat itu. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Ayah tiri, ibu dan kakek Fatimah melaksanakan sholat malam dan tak henti berdoa untuk kesembuhan Fatimah. Si kiai juga masih bergelut dengan doa-doa yang dibacanya. Selanjutnya, yang terjadi adalah Fatimah merasakan tubuhnya sangatlah ringan. Semua kesakitan seperti lenyap perlahan-lahan. Matanya terasa berat. Kemudian Fatimah tak sadarkan diri. Fatimah terbangun seketika mendengar suara azan subuh. Ia melihat ibunya sedang membaca Al-Quran di sampingnya. Kemudian Fatimah pun tertidur lagi dan terbangun ketika hari sudah siang. Saat itu Fatimah merasa tubuhnya sudah segar bugar. Fatimah pun bertanya pada ibunya apa yang sebenarnya terjadi. Kamu di gudang-guna, nak, kata Kiai. Ada seorang laki yang kamu tolak cintanya. Lelaki itu kemudian menyuruh orang dukun untuk menyantetmu. Maka dikirimkanlah makhluk gaib yang jahat untuk menyiksamu. Beruntung Kiai sangat kuat imannya, sehingga ia mampu mengalahkan guna-guna yang dikirimkan dukun itu. Insya Allah kamu sudah sembuh total sekarang, jelas ibunya Fatimah. Semenjak kejadian itu, Fatimah lebih sering sholat dan berdoa pada Allah agar dilindungi dari segala macam kekuatan jahat.
Ia juga lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata kepada orang lain. Apa yang ia alami adalah pelajaran yang sangat berharga, sekalipun menakutkan bagiku ceritanya kepadaku.